Di tengah ratusan juta rakyat Indonesia yang bekerja keras membanting tulang setiap hari, ternyata ada ribuan, bahkan lebih dari 10.000 pemimpin badan usaha milik negara atau BUMN yang menerima gaji dan fasilitas sangat besar dari negara tanpa harus bersusah payah. Padahal BUMN yang dipimpinnya sudah lama merugi. Itu artinya ada triliunan rupiah uang rakyat dari hasil pajak yang menguap begitu saja hanya untuk menggaji para direktur utama, jajaran direksi dan komisaris BUMN yang perusahaannya berada dalam status tidak sehat alias sama sekali tidak menguntungkan. Presiden Prabowo tidak rela uang rakyat yang diberikan kepada para pejabat BUMN yang tidak produktif ini, sehingga ia pun mengeluarkan perintah yang sangat tegas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk menutup BUMN yang merugi. Tidak tanggung-tanggung, jumlah BUMN yang merugi itu ternyata mencapai sekitar 750 perusahaan, sementara jumlah BUMN yang ada hanya sekitar 1000-an lebih. Maka jika 750 BUMN yang sakit itu sudah ditutup secara total, BPI Danantara sebagai holding company seluruh BUMN nantinya hanya akan memiliki sekitar 250 BUMN. Menurut Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer BPI Nusantara Indonesia, Doni Oskaria, hingga bulan Juli 2026 ini sudah ada sekitar 240 entitas BUMN yang dipangkas, dan masih akan ada ratusan BUMN lainnya yang bakal bernasib serupa. Ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden dan bagian dari upaya Danantara membangun struktur BUMN yang lebih efisien, sehat, serta mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Masalahnya kemarin ini BUMN ini ya kita sudah tahulah ya, sudah lama jadi orang Indonesia, sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan. Dari 1000 lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah ya. Bagaimana Pak Oskar, Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan. Lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi, kali 4 atau kali 5. 750 komisaris, kali 10. Overheadnya kayak apa? Gajinya kayak apa? Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead. Saudara-saudara sekalian, kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan. Dan ini kita lakukan, saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jika dihitung secara rinci berdasarkan penjelasan Presiden, akan didapat angka sebesar 10.500 pejabat BUMN dari 750 BUMN yang bakal ditutup. Jumlah itu terdiri dari para direktur utama, 4 hingga 5 direksi, dan 10 komisaris pada masing-masing perusahaan, lalu dikalikan 750. Bila setiap pejabat BUMN itu memakan gaji dan fasilitas sekitar puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan, maka jumlah uang rakyat yang diberikan kepada mereka bisa mencapai 1 triliun rupiah lebih setiap bulannya. Jumlah yang tentunya akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Namun di tengah pemangkasan ekstrim ratusan BUMN yang merugi ini, ada kabar baik yang juga perlu ditonjolkan. Sejumlah BUMN lainnya sudah mulai menunjukkan perbaikan struktural dan meningkatkan kinerja perusahaannya, sehingga berhasil meraih laba yang cukup signifikan. Dalam sarasehan kebangsaan yang dihadiri para rektor perguruan tinggi di seluruh Indonesia, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya langsung kepada Danantara yang telah berhasil mendorong BUMN tersebut meraih laba. Prabowo juga menyetujui usulan forum rektor yang muncul dalam sarasehan kebangsaan agar setiap BUMN menyisihkan sebagian labanya untuk membiayai riset dan inovasi, sehingga akan terjadi kolaborasi yang kuat antara BUMN dengan kampus-kampus perguruan tinggi di berbagai daerah. Usulan ini pada intinya menginginkan agar keuntungan negara harus kembali kepada rakyat dalam wujud penguasaan teknologi. Diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan untuk riset inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada.
Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya. Terima kasih. Nah, itu kan sudah mulai botak terus itu. Terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba. Ya. Kembali pada upaya pemangkasan ratusan BUMN yang merugi, muncul pertanyaan, bagaimana dengan nasib para karyawannya? Presiden Prabowo Subianto tidak menginginkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai akibat transformasi besar-besaran di tubuh BUMN. Chief Operating Officer atau COO Danantara Doni Oskaria menjamin bahwa pemangkasan BUMN ini tidak akan berujung pada PHK massal. Seluruh karyawan yang bekerja di BUMN yang ditutup akan dialihkan ke BUMN lainnya hasil konsolidasi. Namun bagi para mantan pejabat BUMN yang perusahaannya ditutup, ada ancaman yang lebih menakutkan. Doni Oskaria mengatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan seluruh data BUMN yang merugi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk diselidiki kemungkinan adanya tindak pidana korupsi dalam sejumlah perusahaan plat merah yang bermasalah itu. Doni Oskaria memastikan bahwa penutupan ratusan BUMN yang bermasalah tidak akan menghapus dugaan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di dalamnya. Hal ini disampaikan Doni setelah berkunjung ke kantor KPK belum lama ini. Dan ingat teman-teman sekalian, perlu disampaikan, penutupan ini tidak berarti menghapus kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi nanti dibilang lagi ditutup terus dulu mereka nyolong gimana ya, nggak ada. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya. Bagaikan jatuh tertimpa tangga jika ternyata KPK menemukan indikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi di tubuh BUMN yang ditutup. Tetapi bagi para mantan pejabat BUMN yang merasa tidak pernah melakukan korupsi, ya tenang-tenang saja, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Men of our time.